ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah hadits diriwayatkan oleh al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, ma lakitu min aqrabin lagadatni al-bariha. Inilah yang saya jumpai dari kalajengking yang menyengat saya tadi malam. Jadi orang ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan, memperlihatkan bagaimana ada kalajengking yang menyengatnya tadi malam. Dan dari konteks pembicaraan mungkin dia bisa bermakna lain, mungkin dia menceritakan bahwa kedatangannya adalah untuk hal tersebut, atau dia baik selain daripada ada kejadian yang menimpanya tadi malam, dia disengat oleh kalajengking. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama law qulta hina amsayta a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadurrak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun kalau kamu berucap ketika masuk di waktu sore, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, saya berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang maha sempurna dari kejelekan segala yang dia cipta. Kalau kamu membaca doa ini, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, di sore hari, maka sengatan kalajengking itu tidak akan membahayakan kamu. Tidak akan membahayakan kamu. Ini hadits ya, dari hadits yang agung yang menceritakan kepada kita semua bagaimana kondisi dan keadaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kadang ada hal-hal yang seperti ini, mereka juga datang kepada Nabi minta wejangan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk. Dan petunjuk beliau di sini adalah perlindungan yang melindungi seseorang dari kejelekan, dari bahaya pada makhluk-makhluk, sebagian makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Karena kadang sebagian makhluk diciptakan mengandung bahaya, ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Antara hikmahnya, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada makhluk-makhluk yang kita dekat dengannya, mengambil manfaat darinya. Dan dengan adanya makhluk yang membahayakan, kita bisa berlindung kepada Allah. Beribadah kepada Allah dengan berlindung kepadanya. Jadi ini semuanya dari bentuk-bentuk ibadah. Iya. Dan ini dzikir zahirnya dibaca di sore hari, tetapi karena bahasanya orang yang bertanya ini dia disengat di malam hari,
maka dia baca di sore hari itu akan menjaga dia di malam hari. Artinya kalau dia baca di pagi hari, maka itu bisa menjaganya di siang hari. Jadi kalau dia baca di sore hari satu kali saja itu cukup. Dia baca pagi dan sore juga nggak ada masalah. Insyaallah ta'ala. Iya. Dan ini doa diterangkan juga di riwayat sebelumnya di Sahih Muslim. Itu dibaca kalau singgah di satu tempat. Maka dia tidak akan mendapat bahaya di tempat itu sampai dia pergi. Iya, sampai dia pergi. Jelas doa ini terlihat ya dari keberkahan doa itu. Dan kebaikan dari doa yang agung ini. Sebagian dari doa itu subhanallah berberkah untuk seorang hamba. Melindunginya, menghindarkannya dari musibah, dari petaka, dari bahaya. Iya. Dan di dalam doa ini terdapat berbagai fikih yang mendalam. Yang pertama, ketika diajarkan a'udzu bikalimatillahi tammat. A'udzu itu artinya saya berlindung kepada Allah. Berlindung itu artinya dia berlari kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian berpegang, berlindung dengannya. Berlindung dengannya. Maka itu di dalamnya terdapat berbagai jenjang penghambaan. Ada jenjang keikhlasan, ketergantungan kepada Allah, tawakal, berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada jenjang cinta kepadanya. Berbagai jenjang penghambaan pada isti'adah itu. Iya. Nah ini dari salah satu nikmat dan anugerah untuk umat Islam ini. Karena itu 3 atau 2 surah terakhir dari Al-Quran itu disebut dengan Al-Mu'awwidhataini. Sebab diawali dengan a'udhu. Qul a'udhu bi rabbil falaq dan qul a'udhu bi rabbin nas. Itu ditutup dengannya Al-Quran. Karena di dalamnya mengandung jenjang-jenjang penghambaan yang besar dan terdapat di dalamnya kandungan untuk menjaga diri dari segala hal yang membahayakan dan mencari tempat perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di doa ini ketika dibaca a'udzu bikalimatillahi tammat. Kalimat itu jamak dari kalimah. Yaitu adalah bermakna al-kalam. Yang dimaksud adalah firman Allah. Yang dimaksud adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil bagi ahli sunnah wal jamaah yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, adalah firman Allah, bukan makhluk. Sebab makhluk itu tidak bisa dipakai untuk berlindung. Malah kalau berlindung dengan makhluk itu namanya kesyirikan. Dan tentunya Rasulullah SAW tidak mungkin mengajarkan doa yang mengandung kesyirikan kepada umatnya. Nah, ini bantahan terhadap kelompok Jahmiyah dan siapa yang mengikutinya dari golongan Mu'tazilah, Asy'ariyah dan sebagainya yang mencocoki ucapan mereka di dalam hal itu. Walaupun berbeda lafadznya tapi semakna di dalam keyakinan batin seputar kalam Allah. Dan keyakinan ahli sunnah dari masa ke masa hingga hari ini, dari masa para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam 4, semuanya mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Iya, bukan makhluk. Orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk,
itu telah disepakati akan kekafirannya, sebab itu adalah pembatal dari pembatal keislaman. Tidak ada silang pendapat di tengah ulama di dalam hal tersebut. Iya. Kemudian ini juga mengajarkan kepada kita bahwa perlindungan kepada Allah itu, isti'adah itu hanya boleh bersandar kepada Allah atau bersandar dengan sifat dari sifat-sifat Allah. Di sini bentuknya bersandar dari sifat. Iya. Bersandar dengan sifat Allah. Nah, itu dibolehkan dalam isti'adah. Nah, boleh dia bersandar kepada makhluk. Saya berlindung dengan zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya. Saya berlindung dengan jah Rasulullah. Saya berlindung dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Atau saya berlindung dengan Habib Fulan. Itu adalah hal-hal yang keliru. Nah, itu bentuk dari isti'adah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah hal yang diharamkan, masuk ke dalam bentuk-bentuk kesyirikan, waliyadzubillah. Iya. Dan penyebutan kalimat Allah, bahwa Allah itu kalimat-kalimatnya maha sempurna. Sempurnaan itu disebut di dalam Al-Quran. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu sidqan, dengan penuh kejujuran, wa adalan, dan penuh keadilan. Kesempurnaan. Jujur dalam beritanya, semuanya benar, tidak ada yang salah, dan adil dalam segala hukumnya, segala ketentuannya. Itulah sifat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, ini perlindungan luar biasa ya, karena dia berlindung dengan seluruh kalimat Allah yang maha sempurna. Yang adanya kejelekan itu takdir Allah. Allah kalau berkata kun, maka terjadilah segala sesuatu. Semuanya terjadi dengan ketentuan dan takdir Allah. Maka kita berlindung dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, sifatnya, sifat kalam, dari kejelekan segala makhluk. Dari kejelekan segala makhluk. Iya. A'udzu bi kalimatillahi tammati. Saya berlindung kepada Allah atau dengan kalimat-kalimatnya yang maha sempurna. Dan ini terdapat keagungan Al-Quran. Karena Al-Quran itu obat. Al-Quran itu pelindung. Dan ini subhanallah aneh bin ajaib pada sebagian umat Islam. Dia diberi Al-Quran. Tapi subhanallah kalau berdoa itu, ya, dia jatuh di dalam hal-hal yang berbau kesyirikan, karena dia berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada makhluk yang lemah, makhluk yang banyak kesalahan. Padahal Al-Quranul Karim firman Allah maha sempurna, maha sidq, dan maha penuh dengan sidq dan keadilan, sempurna, ya, membawa keberkahan untuknya dalam segala hal. Tapi subhanallah dia berpaling darinya. Karena itu di sini juga kita petik pelajaran pentingnya seseorang itu mengenal cara berlindung yang disyariatkan. Cara berlindung yang disyariatkan. Nah, inilah dengan kita membaca hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang dia cipta. Ya. Apa yang dia cipta. Dibedakan ya antara perbuatan Allah menciptakan dan apa yang diciptakan. Kalau perbuatan Allah menciptakan, semua perbuatan Allah itu baik. Tidak ada yang tidak baik. Karena perbuatan Allah di dalam menakdirkan, menentukan, memutuskan segala perkara, itu semuanya adalah sidq dan adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada hikmah di belakangnya. Termasuk kalau misalnya Allah menakdirkan adanya kekafiran, perbuatan Allah menakdirkan adanya kekafiran, itu baik, ada hikmahnya di sisi Allah. Tapi kekafiran itu sendiri, nah itu
Sudah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wala yarda li ibadihil kufur. Allah tidak ridai kekafiran untuk hambanya. Dan telah diterangkan tentang bagaimana balasan untuk orang-orang kafir kekal di dalam neraka dan sebagainya dari ancaman-ancaman dan hukum-hukum terkait dengan hal itu. Allah menciptakan kalajengking misalnya, nah itu berbahaya, mengandung racun. Iya, berbahaya, mengandung racun. Tapi perbuatan Allah menakdirkan baik, ada hikmahnya di sisi Allah. Ya, sampai kita lihat misalnya dari hewan-hewan serangga-serangga. Pada sebagian serangga itu kadang mengganggu, tapi pada sebagian yang lain itu ada kehidupan bagi manusia di situ. Bisa dia buat obat nyamuk misalnya, dia bisa bikin sesuatu pengusir hama atau yang semisal dengannya. Jadi hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luas, tidak ada yang mengetahui seluruh dari hikmah-hikmahnya kecuali apa yang Allah beritahukan untuk hamba-hambanya. Tapi itu yang patut kita yakini. Jadi dibedakan antara perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya baik, dan apa yang ditakdirkan. Yang ditakdirkan itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang baik, ada yang jelek. Nah inilah kita harus berhati-hati, dan itu posisi kita sebagai hamba. Kita harus pandai membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena kita ini adalah hamba Allah, makhluk yang lemah. Dan itu tugas kita. Iya, itu tugas kita. Baik. Kemudian dikatakan min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang dia cipta. Nah, ini mencakup segala hal yang buruk, apa saja. Ini bukan sengatan kalajengking saja. Iya, tapi segala hal yang membawa keburukan, misalnya ular, harimau, iya, makhluk-makhluk yang bernyawa, ataupun gangguan manusia misalnya, perampok, penyamun, begal, ya, atau penyakit-penyakit berbahaya. Apakah penyakit biasa atau penyakit yang berbahaya atau pandemi, ya corona maupun yang lainnya. Nah, seorang kalau dia menjaga hal ini, maka ini akan memeliharanya, akan melindunginya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejelekan apa yang dia cipta. Dan ini hal orang yang membaca doa ini dengan mengetahui maknanya, mengimani kandungannya, itu merasakan dari manfaatnya. Itu banyak sekali kejadian-kejadiannya. Ya, di antaranya sebagian ulama ada yang tersengat kalajengking, dia nggak ada pengaruh apapun di tubuhnya karena dia selalu membacanya di sore hari, membaca doa ini di sore harinya. Iya. Kayak ini memang subhanallah perlindungan. Seorang itu perlu perlindungan kepada Allah. Perlu perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal kepadanya. Selalu dia mencari hal yang menyambungnya kepada Allah dengan doa dan zikir. Hal yang baik. Hatinya itu dekat kepada Allah. Hubungannya dengan Allah itu terjaga. Maka baik pula keadaannya. Yang menjadi masalah kita itu hubungan kita dengan Allah kadang kurang bagus. Kita ada masalah, lebih banyak condong kepada selain Allah. Walaupun dari sebab-sebab yang dibolehkan, misalnya obat, ke dokter dan sebagainya. Betul, itu dari sebab-sebab dibolehkan. Tapi kecondongan hati itu harus dipelihara. Hubungan kepada Allah itu harus selalu dijaga. Maka ini doa yang sangat indah. Karena Nabi SAW berkata, kalau dibaca di sore hari, maka lam yadurrak. Bahaya apapun tidak akan membahayakan engkau. Tidak membahayakan engkau. Mudah-mudahan ini menjadi bekal yang baik untuk kita semua, khususnya di masa-masa seperti ini. Ya wallahu ta'ala alam.